Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa berlimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah iman sebesar biji sesawi. Bacaan diambil dari kitab 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah desa ada seorang ibu yang mulai rajin berdoa karena mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah mengenai iman sebesar biji sesawi yang bisa memindahkan gunung. Ia berdoa agar anaknya yang sudah lama sakit bisa sembuh. Namun setelah sebulan berdoa, tidak terjadi apa-apa. Ia pun menceritakan masalahnya pada seorang hamba Tuhan yang lain. Akhirnya mereka sepakat berdoa bersama di depan sang anak yang sedang sakit tersebut. Selesai mengucapkan amin dan melihat anaknya tidak sembuh, lalu sang ibu berkata, "Benar kan Pak? Dari awal pun saya sudah menduga bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi." Sambil menggelengkan kepala, sang hamba Tuhan pun berkata, "Lah, ibu saja tidak yakin. Bagaimana mungkin itu terjadi?" Saudara yang terkasih, ibu itu merupakan salah seorang yang mewakili dari sekian banyak pengikut Yesus yang tidak percaya atau meragukan kuasa Tuhan. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi seringkali tidak mempercayai bahwa Tuhan mau dan mampu menolong mereka. Memang tidak mudah untuk percaya di dalam situasi yang sulit, seperti seorang perwira yang menjadi ajudan raja di dalam kisah krisis Samaria. Krisis Samaria terjadi karena saat itu Samaria dikepung oleh pasukan Aram. Harga pangan langsung melonjak tinggi. 1/4 kap tai merpati saja harganya 5 sikal perak. Raja tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi krisis ini. Sayangnya, bukannya dia mengaku salah karena tidak bisa bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat. Malah dia menyalahkan Nabi Elisa. Bahkan ia berniat membunuh Elisa. Lebih parah lagi, raja menyalahkan Tuhan atas terjadinya krisis Samaria yang sangat hebat itu. Jelas raja tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Sebagai seorang nabi, Elisa harus meyakinkan raja bahwa krisis itu akan segera berakhir, sehingga harga pangan menurun dan terjangkau oleh rakyat jelata. Tetapi sayangnya, ketidakpercayaan itu kini beralih kepada perwira yang menjadi ajudan raja. Perkataannya sangat jelas menunjukkan ketidakpercayaannya.
Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Karena ketidakpercayaannya itulah, maka ia tidak menikmati berkat Tuhan. Bahkan ia akhirnya meninggal karena terinjak-injak oleh orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan akan mempengaruhi sikap hidup seseorang, sekaligus mempengaruhi hasil dari apa yang diharapkan. Orang yang percaya akan menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan dan antusias di dalam berdoa. Tuhan pun tidak akan tinggal diam. Pada waktu yang tepat ia akan memenuhi apa yang diharapkan orang tersebut. Kalau saat ini kita sedang terhimpit masalah, entah itu penyakit yang tak kunjung sembuh, kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, atau kesulitan lainnya, jangan sekali-kali meragukan Tuhan. Percayalah dengan segenap hati bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati bahwa Allah berkuasa dan sanggup untuk menyatakan kasih-Nya melalui perbuatannya yang ajaib untuk menjawab permohonan kita. Karena itu, milikilah karakter untuk mempercayai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat kami tidak melihat jalan-Mu dan tidak mengerti rencana-Mu, biarlah hati kami tetap percaya dan mengandalkan-Mu selalu. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik dan sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.